Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi lebih lanjut mengenai pemrograman berorientasi objek. Kita akan mengenal salah satu sifat yang sering kita akan pakai dalam pemrograman berorientasi objek, yaitu adalah encapsulation. Encapsulation secara teori merupakan mekanisme untuk membungkus informasi sehingga dapat menyembunyikan informasi yang ada. Kemudian mekanisme ini membungkus seluruh informasi menjadi satu kesatuan, layaknya dibungkus pada sebuah kapsul, sehingga dapat menjaga kebutuhan data dengan menerapkan pembatasan akses. Nanti kita akan menggunakan enkapsulasi ini untuk membungkus contohnya informasi-informasi yang ada dalam atribut yang kita pakai dalam sebuah kelas. Ya, kemudian kita akan memberikan pembatasan terhadap akses ya kepada atribut-atribut tersebut, atau nanti kita juga pakai ke dalam metode-metode yang kita pakai dalam sebuah kelas. Kemudian dalam melakukan pembatasan akses tersebut kita akan mengenal yang namanya modifier. Modifier di sini merupakan sebuah keyword yang memberikan keterangan tambahan dan ditempatkan di awal deklarasi kelas, konstruktor, atribut maupun metode. Jadi dengan modifier ini kita tidak hanya ke atribut saja, kita juga bisa untuk kelas, untuk konstruktor, maupun untuk metode atau fungsi. Kemudian di metode modifier ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah modifier access atau access modifier, dan yang kedua adalah modifier non-access atau non-access modifier. Kita nanti akan lebih fokus ke modifier access karena enkapsulasi ini mau tidak mau menggunakan modifier akses ini. Untuk modifier non-akses itu tidak kita gunakan karena ini tidak ada hubungannya dengan enkapsulasi. Kemudian di modifier akses ini secara teori adalah keyword ya yang nanti kita pakai untuk menyatakan hak akses. Fungsi dari modifier akses ini adalah membatasi kepada siapa saja sebuah objek itu dapat diakses. Jadi dengan kita menggunakan access modifier ini, kita dapat menyembunyikan informasi-informasi entah itu nanti ke atribut, ke kelasnya itu sendiri, atau ke metode-metode yang kita pakai. Dan nanti masing-masing informasi tersebut kita bisa memberikan akses kemana saja informasi itu dapat diakses. Di access modifier ini kita akan mengenal 4 jenis keyword ya yang nanti kita sering pakai. Yang pertama adalah public, kemudian ada protected, dan yang ketiga adalah private, dan yang keempat adalah non-modifier atau tidak menggunakan modifier sama sekali. Di modifier public ya, yang pertama adalah modifier yang kita akan gunakan untuk membuat kelas dan member ya, itu bisa diakses dari mana saja. Dengan public ini mungkin nanti atribut atau metode yang kita pakai itu bisa diakses lebih leluasa oleh siapa saja. Entah itu dalam sebuah kelas yang sama, entah itu dalam package yang sama, atau di luar package. Ya. Kemudian dengan protected, ya, access modifier protected, kita akan membuat sebuah member dan kelas hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri, kemudian subkelasnya atau anak kelasnya, dan package yang sama dengan kelas itu sendiri. Ya. Dengan protected ini otomatis kelas lain di luar package nanti tidak akan bisa mengakses informasi-informasi yang ada dalam kelas itu. Kita nanti akan belajar menggunakan package ya untuk mengimplementasikan access modifier protected ini. Kemudian ada modifier private ya. Di modifier private ini lebih restrict ya. Dengan private ini kita akan hanya membuat si member ya, member atau kelas atau fungsi atau metode atau atribut hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Ya, dia tidak bisa diakses oleh anak kelasnya, dia tidak bisa diakses oleh kelas lain dalam satu package maupun kelas lain di luar package. Dia hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Kemudian bagaimana kalau tidak memakai modifier sama sekali? Itu akan masuk ke dalam jenis no modifier ya. Dengan no modifier ini hanya bisa dengan modifier no modifier ini itu member dan kelas atau atribut atau fungsi ya atau metode itu hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri dan
kelas lain yang ada dalam satu package, ya. Nah, untuk memudahkan kita memahami 4 keyword access modifier ini, kita nanti akan belajar membuat package ya. Nah, kemudian secara tabel ya, agar kalian lebih mudah memahami keempat keyword access modifier ini ya. Ini ada modifier 4 ya, public, protected, kemudian no modifier, kemudian ada private. Nah, di sini contohnya modifier public hanya ini ya, modifier public bisa diakses oleh kelasnya sendiri, kemudian kelas lain dalam satu package, kemudian subclass atau anak-anak kelas hasil extend dari kelas utamanya ya, kemudian word atau kelas-kelas lain di luar package. Ya, itu bisa diakses semuanya. Mereka bisa mengakses semua informasi dalam kelas yang tipe menggunakan keyword modifier yaitu public. Kemudian jika protected, itu hanya bisa diakses kelas, kemudian kelas lain dalam satu package, dan anak kelasnya. Tapi kelas lain di luar package itu tidak akan bisa mengakses. Ya. Jadi word ini istilahnya adalah kelas lain di luar package yang dipakai dalam kelas itu. Kemudian ada no modifier ya. Nah, no modifier ini adalah jika kita tidak memberikan modifier sama sekali. Nah, kemudian kalau mono modifier ini informasi hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri, kemudian kelas lain dalam satu package ya. Kemudian untuk turunannya atau hasil extends atau anak kelasnya itu tidak bisa mengakses, dan begitu juga kelas lain di luar package hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri dan kelas lain dalam satu package. Kemudian jika kita pakai modifier private, nah ini informasi-informasi hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Dia tidak bisa diakses oleh kelas lain di dalam satu package, oleh subkelasnya atau hasil extendnya, dan kelas lain di luar package. Nah, inilah yang membedakan masing-masing dari keyword access modifier. Nanti kapan kita pakai masing-masing dari keyword modifier ini, nah ini tergantung kebutuhan yang akan kita pakai. Nanti kita akan belajar ya, kita akan menggunakan keempat modifier ini. Oke, kita akan kembali ke codingan kita ya, yang telah kita buat kemarin. Kita akan lanjutkan saja. Ini saya buka Visual Studio-nya ya. Kemarin kita sudah membuat dua kelas ya, kelas vehicle dan kelas main. Kelas vehicle ini menjelaskan sebuah kelas kendaraan ya, di mana di sini ada 4 atribut kemarin kita pakai, dan kita punya metode atau fungsi yang kita gunakan untuk memberikan nilai ke masing-masing atribut ini. Ya, kemudian di sini di main itu kita gunakan untuk kelas main ya, di mana ada fungsi utamanya atau fungsi mainnya di sini kita gunakan untuk menciptakan objek dari kelas vehicle di sini ya. Ini ada objek mobil, kemudian kita juga buat objek motor di sini. Nah, kita akan belajar menggunakan enkapsulasi di kelas yang kita pakai ini. Yang pertama, yang seperti sudah tadi saya jelaskan, kita akan membuat sebuah package di dalam project kita ini. Nah, ini tinggal klik kanan ya, klik kanan new folder ya. Jadi package itu secara teknis adalah sebuah folder ya. Sebuah folder kita gunakan untuk mengkategorikan kelas-kelas yang akan kita pakai. Nah, di sini karena kelasnya adalah vehicle, kita akan buat package bernama kendaraan. Kendaraan ya. Nah, package kendaraan ini kita akan pindahkan kelas vehicle ini ke dalam kelas kendaraan. Kita drag and drop aja ya. Nah, dia akan keluar kayak gini, kita move. Nah, kemudian di kelas ini, karena ini berada dalam folder ini, biar si kelas vehicle ini tahu bahwa dia berada di package kendaraan, kita tambah ya di baris yang paling atas, kita deklarasikan package. Nah, package-nya apa? Kendaraan. Ya. Kemudian setelah kita punya package kendaraan dan kelas vehicle ini
kita deklarasikan bahwa kelas ini merupakan kelas yang berada di dalam package kendaraan, baru di main Java-nya. Nah, ini kita akan coba running ya. Dengan kondisi seperti ini apakah masih bisa dijalankan atau enggak? Kita jalankan Java ya. Java bintang titik Java. Nah, ternyata error. Ya, di sini error. Nah, karena apa? Di sini cannot file symbol vehicle. Jadi di sini vehicle-nya itu tidak ketemu. Karena vehicle-nya ini sudah pindah ke sini. Sudah pindah di dalam package kendaraan. Agar si kelas main ini bisa menemukan kelas vehicle di dalam sini, ini di awal baris kita akan tambahi ya di sini. Kita pakai import ya. Import. Importnya apa? Importnya adalah kendaraan titik vehicle. Nah, seperti ini. Dengan cara ini ya si main bisa menggunakan kelas vehicle. Ya. Import kendaraan titik vehicle. Dia akan bisa mengakses kelas vehicle yang ada dalam package kendaraan ini. Nah, kemudian kita akan coba running lagi. Nah, ternyata masih error. Karena apa sekarang? Sekarang error karena vehicle is not public ya in kendaraan. Karena apa? Karena kelas vehicle ini itu sifatnya adalah no modifier atribut ya. No modifier class. Nah, di sini no modifier class. Nah, untuk bisa si class vehicle ini bisa dipakai di sini, meskipun ini sudah diimport, nah, di kelas vehicle ini kita akan nambahi access modifier berupa public. Jadi kelasnya kita kasih access modifier berupa public. Kita save ya. Kemudian kita akan coba lagi, running lagi, Java lagi. Nah, ternyata juga masih error. Sekarang apa? Sekarang errornya adalah metodenya sekarang ya. Metode set merek, set warna, set jumlah roda is not public in vehicle. Nah, berarti selain kelasnya ya, selain kita memberikan akses modifier class di sini dengan keyword public, di masing-masing fungsinya ini juga kita gunakan modifier public juga. Ini ya. Nah, dengan cara ini otomatis si main Java-nya dia boleh mengakses fungsi-fungsi yang ada di sini. Kalau tadi itu adalah no modifier ya, jadi tadi itu publiknya ini nggak ada, ya. Dia tidak ada modifier sama sekali atau no modifier. Karena ini no modifier, dia tidak bisa diakses oleh kelas lain di luar package kan. Ini seperti yang tadi saya jelaskan di PPT ya. Bahwa akses modifier no modifier ini dia hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri dan kelas lain dalam satu package. Padahal kalau kita lihat di sini ya, di sini kelas main itu berbeda dengan kelas vehicle ya. Dia berbeda package terhadap kelas vehicle. Di main kendaraan dia tidak berada di dalam package kendaraan. Otomatis dia tidak bisa mengakses fungsi set merek, set warna, set jumlah roda. Agar dia si main Java-nya ini bisa mengakses ke dalam sini ya. Objeknya di sini itu bisa mengakses ke dalam sini, otomatis kita tambah di sini public. Gitu ya. Nah, oke, kita coba setelah kita tambah public apakah ini bisa? Nah, ternyata masih error. Sekarang errornya di mana? Errornya adalah di dalam atribut ini, ya. Jadi masing-masing atribut ini tidak bisa diakses. Yang sini sekarang. Tadi di sini sudah benar ya, kita menambahkan public biar si vehicle-nya bisa diakses. Kemudian di sini set mereknya kita tambah juga public biar si mobil ini juga bisa mengakses set merek. Kemudian
di sini si mobil ini tidak bisa mengakses mereknya sini karena apa? Karena di kelas vehicle string merek, string warna, int jumlah roda dan boolean is manual ini dia tidak punya akses modifier. Ya, agar ini masing-masing bisa diakses, kita juga tambahi public juga. Ya. Ini public, ini public, ini public, kemudian ini public. Ya. Jadi selain tadi ya, selain kelas yang kita tambahi public, itu juga fungsi dan juga atribut. Jadi modifier itu bisa di kelasnya, bisa di method atau fungsinya, dan juga bisa di atributnya. Nah, kalau sudah gini, kita save dan kita jalankan. Nah, berhasil ya. Kita coba running Java main. Nah, akan keluar kayak gini. Nah, berarti kita setelah berhasil membuat sebuah package kendaraan, di dalam package kendaraan itu ada kelas kendaraan, dan semua member di dalam kelas vehicle ini ya, ini kita akses, kita berikan akses modifier berupa public. Ya, agar bisa diakses oleh main Java-nya di sini. Nah, kemudian kita akan mencoba bahwa masing-masing atribut ini tidak boleh diakses secara langsung oleh kelas kendaraan, kelas main kelas ini. Ini tidak boleh karena ini berisiko ya. Jadi ketika objek bisa mengakses langsung kepada atributnya kayak gini ya, dengan cara titik merek ini ya, ini tidak diperkenankan, tidak direkomendasikan. Nah, untuk bisa si objek ini mengakses atributnya ya, ini kita akan membuat sebuah fungsi getter ya. Jadi selain set, nanti kita akan membuat fungsi get ya. Nah, kemudian si mereknya ini kita akan gunakan atribut private di sini. Karena apa? Karena atribut kelas itu hanya boleh diakses oleh kelas itu sendiri. Tidak boleh kelas lain atau objek di luar kelas yang memakainya. Ya. Jadi otomatis atribut ini kita gunakan access modifier private. Nah, kalau ini private, otomatis di main Java-nya dia tidak akan bisa mengakses. Ya, kalau kita ini jalankan Java lagi, ini akan error. Ya. Nah, kemudian biar ini bisa mengakses isi dari atribut kelas yang ada dalam vehicle ini, kita gunakan fungsi yang namanya getter. Ya, contohnya ini set merek, kita akan membuat fungsi namanya get merek. Ya. Nah, biar get mereknya ini bisa diakses ya oleh kelas lain di luar package yang sama ya, berarti kita juga menggunakan public. Nah, kemudian get merek ini akan mengembalikan nilai dari atribut merek ini. Karena atribut merek ini tipe datanya string ya, otomatis di sininya juga ikut string. Ya, karena dia akan mengembalikan nilai dari merek ini. Nah, untuk bisa dipakai berarti karena dia mengembalikan, kita gunakan keyword return. Return apa? Return this merek. Ini ya. Nah, berarti string di sini itu sesuai dengan nilai yang akan kita kembalikan. Kita itu akan mereturn apa sih? Kita akan mengembalikan apa sih? Ya, kita akan mengembalikan this merek, berarti this mereknya adalah string, otomatis di sini string. Nah, kalau void kayak gini ya, ini tidak akan mengembalikan nilai. Nah, tidak ada return di sini. Jadi kalau di sini ada return kayak di sini, ini salah. Tidak boleh ada return di fungsi yang kita deklarasikan sebagai void. Kalau di sini itu ada string ya, dia bukan void. Lah karena ini string, otomatis dia butuh return di sini. Return this merek. Oke, kemudian kita teruskan juga untuk set warna public ya, berarti public get warna ya. Kemudian returnnya ada di warna sama seperti ini ya.
Kalau ini get merek, kembaliannya adalah merek. Ini get warna, kembaliannya adalah warna. Dan ini juga public get jumlah roda sama public get is manual. Ini sama ya. Jadi kayak ini ya. int get jumlah roda ya. Karena apa? Dia akan mengembalikan this jumlah roda. Jumlah roda di sini adalah int. Otomatis di sini juga int. Dan dia harus memiliki return di sini. Kalau void, saya ulangi ya, void itu tidak ada returnnya. Kalau no void, tidak ada void di sini, harus dia mengembalikan sesuai dengan tipe data yang dia pakai. Dan ini juga berlaku untuk get manual, get is manualnya. Get is manual, dia akan mengembalikan is manual, otomatis di sininya ikut boolean ya, sesuai dengan booleannya sini. Harus sama, karena return this manual. Nah, kemudian masing-masing fungsi ini ya, fungsi get merek, get warna, get jumlah roda, get is manual, kita gunakan untuk menggantikan ya baris ini. Jadi ini bukan lagi titik merek, kita ganti get merek. Begitu juga untuk warna, juga sama. Titik get warna. Kemudian ini ada get jumlah roda. Ini titik get is manual. Begitu juga untuk yang ini juga. Titik get merek. Kemudian ini ada get warna. Kemudian ini ada titik get jumlah roda. Kemudian di sini juga ada titik get is manualnya. Gini ya, berarti kita sudah mempunyai fungsi-fungsi yang digunakan untuk mengambil masing-masing nilai dalam atribut ini. Oke, kita akan coba Javak lagi ya. Kita akan coba Javak. Nah, ternyata sudah berhasil. Sudah tidak ada error ya. Kita clear itu biar di atasnya. Kita coba lagi. Nah, aman ya. Kemudian kita jalankan Java main. Nah, ternyata sudah berhasil. Kita menggantikan di mana si objek mobil dan objek motor tadi yang tadinya langsung mengakses atribut di sini ya, kita gunakan fungsi getter di sini ya untuk mengakses atribut yang tipenya adalah private. Ya, berarti si fungsi getMark ini dia boleh mengakses atribut merek meskipun ini adalah private ya. Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa private di sini itu boleh mengakses informasi yang ada dalam kelas itu sendiri. Ya, private. Kemudian bagaimana jika kita pakai fungsi itu private juga? Ya. Contohnya buat sebuah fungsi ya, di mana fungsi itu kita akan jadikan private ya. Fungsi yang hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Nah, fungsi ini nanti kita akan coba buat fungsi untuk menggabungkan dua atribut ini ya. Nah, kita akan buat fungsi yang bernama set ya, set gabung data. Nah, yang digabungkan adalah kita akan buat atribut baru ya. Private string gabung data sebenarnya. Nah, atribut ini nanti digunakan untuk menampung penggabungan data. Contohnya yang kita gabungkan adalah merek dan warna. Karena sama-sama string ya, kita gabungkan menjadi sebuah data baru atau variabel baru bernama gabung data di sini. Nah, di sini fungsinya adalah void karena fungsi ini akan menggabungkan data. Kita akan menggabungkan this gabung data sama dengan ya, kita menggabungkan this merek sama dengan this warna. Ya, biar ada perbedaan kita tambah ya stringnya ya.
merek. Nah, untuk menggabungkan string di Java itu menggunakan tanda plus ya. Jadi plus di sini itu untuk menggabungkan dua buah string. Kemudian yang ini warna, warna. Nah, ini saya gabungkan, kemudian saya tampung di variabel gabung data ya. Di sini ya, gabung data. Nah, kemudian saya buat lagi fungsi get gabung data. Nah, get gabung data ini akan mengembalikan disk gabung data. Ya, karena dia adalah pengembalian, berarti kita harus menggunakan return di sini. Returnnya apa? Returnnya adalah disk gabung data. Nah, karena disk gabung data ini adalah string, berarti di sininya bukan void ya. Ini kita pakai string. Nah, di sini karena set gabung data ini hanya boleh diakses oleh kelas vehicle ya. Hanya boleh diakses oleh kelas vehicle itu sendiri, kita jadikan kelas di sini, fungsi di sini adalah fungsi private. Nah, kemudian yang ini baru kita public. Dan fungsi get gabung data ini ya kita akan gunakan untuk menggabungkan dari data ini. Mendapatkan data dari sini. Ya. Ini kalau kita jalankan. Ah, ini. Kita panggil dulu di sininya ya. Kita panggil dulu di sininya. Kita tambah di sininya sistem printout. Ini kita ganti gabung data di sini. Get gabung data. Ini kalau saya jalankan ya, Java lagi. Ini ya, saya jalankan Java. Nah, kemudian kalau saya run. Nah, ini gabung datanya masih 0 ya. Masih kosong. Nah, padahal di sininya ya, kita sudah mempunyai set gabung data untuk memberikan nilai bahwa gabung data di sini itu adalah penggabungan dari string ini. Nah, kalau ini saya jalankan seperti ini. Jadi sebelum saya panggil gabung datanya, saya panggil dulu mobil titik set gabung data. Seperti ini. Ya. Ini akan error ya. Karena apa? Karena set gabung data di sini sifatnya adalah private ya. Jadi kalau private di sini fungsinya adalah private, ini tidak bisa kita panggil di sini. Ya kan? Karena modifier access private hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Berarti untuk bisa kita panggil ini ya, agar si gabung datanya ini ada nilainya seperti ini, berarti di sininya kita panggil di sini. This set gabung data. Berarti di sininya kita tidak perlu lagi set gabung data. Karena sudah dipanggil di dalam gabung data sini, get gabung data. Ini kalau saya jalankan lagi, bisa, kemudian saya running. Ini saya clear dulu biar Java main. Nah, akan keluar kayak gini. Gabung data, merek Toyota warna merah. Nah, berhasil ya. Nah, ini saya tunjukkan bahwa untuk private sendiri ya, untuk akses modifier tadi yang sudah saya jelaskan, itu bisa dipakai di kelas ya, terus bisa diakses, bisa dipakai di atribut, dan juga bisa dipakai di dalam merek, di dalam metode. Ya, saya ulangi, untuk akses modifier ya,
yang 4 tadi, public, private, protected, sama no modifier itu bisa kita pakai di dalam kelas, kita bisa pakai di dalam atribut, dan juga kita bisa pakai di dalam metode. Nah, untuk private sendiri itu hanya bisa diakses di dalam kelas itu sendiri. Kemudian kalau public itu bisa diakses di dalam kelas di luar package, itu bisa. Oke, seperti itu ya. Oke, itu dulu yang mungkin dapat saya jelaskan mengenai konsep enkapsulasi di dalam pemrograman berorientasi objek ya. Untuk praktikumnya ini kita menggunakan bahasa pemrograman Java ya. Karena mungkin untuk bahasa pemrograman lain itu hampir sama ya. Karena nanti juga kita mengenal modifier-modifier di bahasa pemrograman ini juga sama. Itu juga ada public, ada private ya, ada protected, itu hampir sama ya. Nah, oke, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silahkan nanti dapat berkomentar di kolom komentar, atau nanti akan kita bahas di kelas selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.